Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah, kelas 5 SDIT Nur Fikri, Banjarbaru. Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali ya setelah pertemuan yang pekan lalu tentang pengenalan dan juga mekanisme pembelajaran, terkhususnya di materi pelajaran PJOK ini. Selamat datang, selamat bergabung di kelas baru ya bersama wali kelas dan juga guru mapel, khususnya di pelajaran PJOK bersama Ustadz Fajar. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sebuah permainan ya, kombinasi geraknya kita akan pelajari. Kemudian permainan ini adalah permainan yang sangat banyak disukai oleh anak laki-laki atau orang laki-laki. Kira-kira permainan apa ya? Iya, ada yang tahu nggak? Yaitu permainan olahraga sepak bola anak-anak ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita bersama-sama dulu berdoa. Seperti biasa kita berdoanya membaca surah Al-Fatihah di dalam hati masing-masing ya. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, solih dan solihah, kita akan lanjutkan belajar kita. Ustadz akan menjelaskan dulu sesuai judul, yaitu kombinasi gerak dalam permainan sepak bola. Nah, yang dimaksud dengan kombinasi gerak adalah yaitu perpaduan atau gabungan antara dua gerakan yang dijadikan satu tentunya ya. Jadi dalam dua gerakan atau itu disebut kombinasi namanya ya. Dua gerakan yang digabungkan itu disebut kombinasi. Dua gerakan yang digabungkan terus dikerjakan secara bersama-sama ini dalam permainan sepak bola, contohnya adalah, baik solih dan solihah, kita mulai dulu dengan menyebutkan gerak dasar dalam permainan atau olahraga sepak bola. Ada yang masih ingat nggak? Ya, yang pertama adalah gerakan lokomotor. Kenapa gerakan lokomotor? Yaitu gerakan yang ditandai dengan perpindahan tempat ya. Kemudian gerak non lokomotor, yaitu merupakan gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Dan adapun gerakan manipulatif, yaitu merupakan gerak yang melibatkan benda di luar tubuh ya. Jadi manipulatif gerakan yang melibatkan benda, dan jadi gerakannya dilakukan dengan bantuan atau menggunakan alat ya gitu ya. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas 4 yang dulu ya, sudah saya terangkan dulu. Kemudian kita ingat-ingat kembali di pelajaran pada hari ini. Gitu ya, solih dan solihah. Nah, dari ketiga gerakan tadi kita akan sebutkan dari macam-macamnya ya, yang termasuk dalam gerakan lokomotor ya.
ini adalah berjalan. Sorry ya, yang dari atas dulu. Berlari, berjalan, kemudian melompat, yaitu yang termasuk dalam gerakan lokomotor. Nah, selanjutnya yang termasuk dalam gerak non-lokomotor yaitu menekuk kaki, mengayunkan tangan, dan di situ adalah dituliskan yaitu memutar kepala, gerakan non-lokomotor yang tidak memerlukan perpindahan tempat. Selanjutnya, pada kolom gerakan manipulatif, gerakannya bisa dibaca di situ, yaitu contohnya menendang bola, menggiring bola, dan menyundul bola. Nah, manipulatif menggunakan alat ya. Contohnya kalau dalam permainan sepak bola ini, yaitu yang menggunakan bola. Solih dan solihah, marilah kita ketahui dulu suatu gerakan, contoh gerakan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menendang bola. Dan di sini Ustadz akan sediakan videonya atau penampakannya, nanti boleh dilihat, yaitu mengenai kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menendang bola. Nah, seperti ini contohnya ya. Boleh disimak dulu. Menendang bola merupakan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif yang harus dikuasai oleh pemain. Nah, jadi mengapa gerakan menendang ini merupakan kombinasi dari kedua gerakan lokomotor dan manipulatif? Nah, karena ditunjukkan dalam gerak lokomotor tadi ya, solih dan solihah, saat berlari ke arah bola itu merupakan gerakan yang berpindah tempat. Kemudian saat menendang bola itu merupakan gerak manipulatif. Jadi kedua gerakan tersebut dikombinasikan atau digabungkan. Jadi kedua gerakan itu digabungkan dalam aktivitas menendang bola. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, itu salah satu contoh sederhana mengenai kombinasi dari dua buah gerakan. Itu ya. Nah, jika solih dan solihah ada yang bertanya, apa ada Ustadz melakukan gerakan kombinasi lokomotor dan gerakan manipulatif itu dalam gerakan lain? Nah, tentunya ada solih dan solihah. Di sini Ustadz akan contohkan, yaitu maksudnya Ustadz akan contohkan nama gerakannya, yaitu bisa dilakukan dengan menyundul bola. Paham ya, menyundul bola? Ya, tentunya menyundul itu menggunakan kepala kita. Nah, kenapa jadi itu merupakan suatu kombinasi gerakan? Jadi karena ya berlari ke arah bola ya, tentunya kita berlari ke arah bola yang melambung nih, itu merupakan gerakan lokomotor ya. Berlari kan memerlukan perpindahan tempat. Kemudian menyundul bola tadi termasuk dalam gerakan manipulatif karena menggunakan bola, gerakan yang menggunakan alat. Di sini alatnya adalah bola. Nah, itu juga merupakan kombinasi antara gerakan lokomotor berpindah tempat dan gerakan yang menggunakan alat. Ya, jadi digabungkan sehingga disebut kombinasi. Nah, menyundul bola ini bisa dilakukan ke arah teman atau mengoper bola, kemudian bisa menyundulnya ke arah gawang. Demikian juga yang menendang tadi. Menendang bola itu bisa dioperkan ke teman atau juga bisa ditendang langsung ke gawang juga. Itu juga termasuk salah satu contoh dari beberapa gerakan, yaitu gerakan menendang bola dan menyundul bola tadi ya. Keduanya merupakan mengkombinasikan kedua gerakan yang dikombinasikan ya.
Jadi itu yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, mengenai judul yang sudah Ustadz kasih tahu di di video yang pertama tadi, maksudnya di awal video ini. Nanti kalau kurang jelas boleh diulang-ulang lagi atau boleh ditanyakan ke Ustadz. Terima kasih ya karena sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Jangan dipercepat ya. Kalau di skip nanti ada keterangan dari Ustadz yang tertinggal. Oke, jadi tugas hari ini adalah menjawab pertanyaan. Nanti Ustadz akan mengasih pertanyaan di akhir video. Disilakan dijeda, kemudian dijawab, ya. Kemudian nanti tugasnya difoto, setelah ditulis nih, dijawab, difoto, kemudian dikirimkan ke Ustadz dengan jangan lupa menyantumkan nama dan kelas apa, ya. Nama dan kelas apa. Oke, terima kasih ya Salih dan Salihah sudah berkenan belajar PJOK pada hari ini. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, kesehatan, sehingga kita dapat bertemu lagi, belajar lagi bersama-sama. Dari Ustadz ada salah kilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.